Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga pada malam hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya selamat pagi juga buat teman-teman yang dengerinnya pagi. Selamat siang buat teman-teman yang nontonnya siang. Selamat sore buat teman-teman yang menontonnya sore. Selamat dini hari bagi teman-teman yang nontonnya dini hari. Oke ya, kalau saya sih buatnya video ini jam 11 malam nih ya, jam 11 malam. Jam 11 malam saya buat video ini. Jadi saya mau bahas ini ngalor ngidul saja bahas ini. Ya, saya nggak buat catatannya, nggak buat skrip, nggak buat apapun. Jadi nanti ini ocehan malam hari ini itu mungkin akan kemana-mana gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira pengen nonton sampai selesai, sediain waktunya untuk bisa nonton sampai habis gitu ya. Karena kalau teman-teman nonton video saya setengah-setengah, nanti takutnya insight-insight yang penting itu nggak dapet. Ya, jujur saja, begitu kira-kira. Nah, kalau memang teman-teman nggak suka dengan yang saya sampaikan, ya teman-teman skip saja gitu. Tapi kalau suka, merasa ada manfaatnya, teman-teman boleh subscribe, boleh komen, boleh share. Nah, teman-teman lihat, ini ada screenshot dari salah satu akun saya. Ya, screenshot dari salah satu akun saya. Memperlihatkan bahwa di sini teman-teman saya sudah menghabiskan biaya iklan 123.184.678 rupiah ya. Jadi saya sudah menghabiskan biaya iklan sebanyak ini gitu ya. Dan ini saya nggak tahu ya, saya lupa apakah ini sebulan, apakah ini 2 bulan atau lebih, saya nggak tahu. Tapi ini adalah biaya iklan dari satu akun sepanjang masa promosi yang sudah dilakukan pada akun iklan ini. Untuk satu produk ya teman-teman, ini adalah satu produk ya, oke? Ini satu produk. Nah teman-teman sekalian, ketika saya menyampaikan screenshot ini atau melihat screenshot ini ke beberapa orang, memperlihatkan ke beberapa orang, ada sebagian orang yang kemudian bilang bahwa bang, kok mahal banget CPR-nya gitu ya. Terlihat bahwa CPR-nya di sini Rp52.263 gitu ya. Jadi ini bagi orang-orang ini CPR-nya mahal. Ya, karena mungkin dia ngiklan di Facebook tuh CPR-nya bisa di bawah 10.000, bisa di bawah 15.000, atau mungkin di bawah 5.000 mungkin saja. Nah, ya kan? Kemudian dia pas ngelihatnya bahwa ini kok mahal banget gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak mempermasalahkan juga. Memang ini bagi dia mahal, tapi bagi saya bilang ini masih masuk akal kalau kita memang hitung-hitungannya benar. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan pesanan sebanyak 2.357 pesanan. Ya, apakah ini semuanya segini? Karena ini pakai form, itu bisa dipastikan ya 85, 90 atau 95% itu real dari total yang ini. Ya, kemudian menjangkau 1.154.000 orang sekian, ya kan? Impresinya ada 4 jutaan sekian gitu. Nah, ini adalah dashboard iklan, salah satu dashboard iklan saya ya. Nah, kemudian teman-teman, saya akan menunjukkan bahwa dashboard iklan ini memang bagi sebagian orang, sekali lagi ya, bagi sebagian orang menganggap bahwa itu bukanlah iklan yang bagus ya. Ya, nggak masalah gitu ya, nggak masalah karena setiap orang itu punya standar yang berbeda. Mengukur kinerja iklan itu pun setiap orang berbeda-beda. Ya, ada orang yang mengukur kinerja iklan itu berdasarkan CPM-nya. Ya, dia mencari CPM semurah mungkin. Dan kalau ngelihat CPM saya, cost per 1.000 tayangan ini, biaya per 1.000 tayangan ini, cost per mile, biaya per 1.000 tayangan ini, maka dia akan bilang bahwa kok CPM-nya mahal banget bang, gitu kan. Kok CPM-nya mahal banget, 27.000. Bagi orang-orang yang standar KPI-nya adalah CPM, dia akan mengejar CPM semurah mungkin. Kalau bisa di bawah 20.000, di bawah 15.000, mungkin seperti itu gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang standarnya itu dari CPC, biaya per kliknya. Ya, biaya per kliknya berapa? Kalau biaya per kliknya 4.000, pasti dia sudah akan panik gitu ya. Ini kok biaya per kliknya 4.000 gitu loh. Kalau biaya per kliknya saja 4.000, nggak mungkin biaya per hasilnya bisa di bawah ini gitu. Orang pas ngeklik pertama aja kita sudah kena biaya 4.000 sekian gitu. Dan teman-teman lihat bahwa CTR-nya itu hanya 0,66%. Ini kan nggak nyampe 1%. Padahal saya sering bilang bahwa iklan yang bagus itu adalah iklan yang CTR-nya itu ya minimal 1% lah gitu ya. Nah, itu menandakan iklan yang bagus. Tapi itu kan hanya indikator-indikator awal saja kalau menurut saya.
Ya, indikator paling ultimate menurut saya itu adalah profit atau enggak gitu loh. Nah, saya akan tunjukkan. Ini teman-teman sudah lihat ya, sudah lihat. Jadi iklan ini CPM-nya 27 sekian, CPC sekian, CTR sekian. Ini sudah saya hitung. Nah, tapi ini adalah indikator awal saja ya. Indikator ultimate ya. Indikator ultimate saya adalah profit atau enggak gitu kan. Profit atau enggak. Nah, ini saja. Jadi bagi saya, kalau memang masih profit ya saya hajar saja gitu loh. Saya hajar saja. Nah, saya akan tunjukin hitung-hitungannya teman-teman. Nah, sekarang saya coba ini di spreadsheet ya. Di spreadsheet, jadi ini ada iklan saya segini. Kemudian pesanannya adalah segini, 2.357. Anggaplah ini 90%-nya yang masuk real ya. Maka segini ya, segini dapatnya. Oke, 2.121. Kemudian dari sekian yang masuk ini, anggaplah closing rate-nya adalah 90%. Maka dari 2.121 pesanan, yang closing hanya 1.900-an. Dan ini menurut saya rendah gitu ya, karena kan saya pakai form ya, saya pakai form. Kemudian ini profit minimalnya ini dikalikan berarti yang closingnya 1.900 dikali dengan 120.000. Jadi ini profit minimalnya adalah 120.000. Oke, 120.000 sehingga saya profit segini. Kalau sekian profitnya tinggal dipotong biaya iklan sehingga saya dapat profit bersih 100 jutaan. Nah, teman-teman bisa bayangkan bahwa CPM-nya boleh jadi nggak murah, ya kan? CPM-nya boleh jadi nggak murah, CTR-nya boleh jadi nggak lebih dari 1%, nggak sampai 1%. Kemudian CPC-nya mungkin terlihat mahal gitu kan. Nah, tapi ketika dihitung ternyata profitnya besar gitu. Nah, apakah iklan seperti ini akan teman-teman pertahankan? Oh, kalau saya pertahankan dong. Kan saya tadi cuma satu indikatornya. Profit nggak? Kalau profit ya hajar gitu. Nah, kalau profit itu kita harus hajar habis-habisan. Jangan sampai kita telat scale up. Ya, telat scale up itu adalah hal yang menurut saya bahaya gitu. Kita udah tahu bahwa iklan ini bisa kita scale up, maka scale up. Maka saya bilang tadi CPM, CPC, CTR ini nggak masalah kalau misalkan dia kecil. Selagi dia profit, maka kita harus hajar habis-habisan. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang misalkan teman-teman sekalian, iklan yang saya jalankan ini, iklan ini menggunakan form. Oke. Iklan ini menggunakan form. Jadi dia di website itu pakai landing page ya, landing page atau ya landing page, dan page-nya itu ada 3. Misalkan page 1, kemudian ada page 2, dan kemudian ada page 3. Nah, ketika orang kena iklan saya, dia akan klik iklan ya. Itu dia akan masuk ke page 1 yang isinya adalah product knowledge. Oke. Ya, product knowledge. Sorry kalau ada yang tipu-tipu itu ya. Kemudian landing page yang kedua itu isinya adalah form pemesanan. Nah, di sini ini saya buat selengkap mungkin. Oke. Jadi di halaman kedua itu saya buat selengkap mungkin teman-teman. Di situ saya ada tulis nama konsumennya siapa, nomor WhatsApp yang aktif harus diisi, kemudian alamat lengkapnya harus diisi, dia harus beli, dia pesan berapa itu harus diisi, kemudian alamatnya ya kan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos. Jadi sekitar ada 9 kolom yang harus dia isi. Bayangin teman-teman. Kalau memang konsumennya nggak niat beli ya, kalau konsumennya nggak niat beli, oke. Nih ini sering tipu ya. Sorry. Jadi kalau tadi kan di form pemesanan itu ada sekitar 9 kolom yang harus diisi. Nah, saya ulangin. Kalau misalkan konsumen itu nggak niat beli, dia nggak akan isi form ini. Paham ya maksudnya? Kenapa? Karena ada 9 kolom yang harus dia isi. Dia harus isi namanya, dia ketik, kemudian nomor handphonenya, alamatnya, kecamatan, pesan berapa, kabupaten, provinsi, kode pos, dan seterusnya. Nah, semuanya itu harus diisi lengkap. Kalau dia nggak ngisi salah satu, maka pesanan dia nggak akan masuk. Sehingga, kalau misalkan konsumen itu untuk pesan seribet ini, untuk pesan saja dia harus melalui langkah yang seribet ini, maka dia
ketika sudah masuk bisa dipastikan ya, bisa dipastikan dia adalah orang yang sangat niat beli. Jadi kalau sudah masuk pesanan itu konsumennya sudah sangat niat beli ya. Ini karena dia sudah mengisi form pemesanan yang sedemikian jelimet, konsumennya sudah sangat niat beli. Makanya saya bilang tadi di yang ini ya, di yang ini itu saya bilang closing rate-nya adalah 90%. Dan menurut saya 90% itu biasanya closing rate-nya sudah rendah ya. CS saya itu sekitar 95% nih. Kalau saya rubah jadi 95%, profitnya naik jadi 118 juta. Bayangin kalau ini misalkan kalau form pemesanan itu nggak seperti WA ya. Nggak seperti WA. Ini kalau saya ganti 95% yang real, itu closing rate-nya profit bersihnya jadi 132 juta. Ini nggak seperti WA ya, tidak seperti WA. Nah, kalau pakai form itu nggak seperti WA. Di WA tuh gini kalau pakai WA. Ya, kalau pakai WA di dashboard itu kadang misalkan 20 gitu ya, 20 lead. Kayaknya kita udah seneng banget gitu. Wih, banyak nih yang pesan, ada 20 lead di dashboard. Ini kalau pakai WA ya. Nah, ternyata kadang-kadang yang real, ya kan, yang real masuk itu biasanya nggak sampai 20 gitu. Kalau pakai WA itu biasanya dapat 50%-nya aja, alhamdulillah 50% sampai 60%. Jadi kalau yang masuk 10 lead, ini sudah alhamdulillah gitu loh. Kemudian kalau misalkan yang masuk 10, kemudian closing rate-nya cuma 50% saja misalkan, maka 5 closingnya. Nah gitu. Jadi kalau pakai WA bisa seperti ini nih kasusnya, di dashboard 20 lead, ternyata yang real 10 gitu. Bisa jadi di dashboard terlihat banyak banget, yang ini lebih kecil. Misalkan anggap saja yang ini ternyata yang masuk real cuma 6, sehingga yang closing ternyata cuma 3 gitu. Nah ini kalau pakai WA, closing 3 itu pun empot-empotan gitu ya. Kadang-kadang konsumen kalau pakai WA itu ditanya alamat aja dia lama banget gitu. Bahkan sampai nggak jadi gitu loh. Beda kalau pakai form. Kalau pakai form ini sudah 9 kolom yang harus diisi, sehingga ketika dia masuk maka konsumen itu sudah sangat niat beli. Dan kita sebagai pebisnis online tuh nggak repot lagi nanya alamat, karena alamatnya sudah dia isi dengan lengkap. Tapi ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah teman-teman. Silahkan kalau pakai WA. Intinya kalau saya itu profit atau enggak. Kalau pakai WA profit hajar, kalau pakai form profit hajar. Oke, kita balik lagi ya, Nah di page 2 ini seperti ini ya. Jadi ada form pemesanan yang saya buat selengkap mungkin. Di page 3 itu isinya tombol WA saja ke admin. Nah, jadi kalau dia sudah mengisi form, lalu dia masuk ke halaman 3. Diarahkan ke halaman 3. Di halaman 3 inilah kemudian ada tombol WA ke admin kita, agar konsumen itu mau klik untuk ke admin. Nah teman-teman bayangin, ketika ada iklan, kemudian langkah untuk pemesanannya seribet ini, maka wajar kalau kemudian CPM-nya itu menjadi mahal. Kemudian apalagi biaya per hasilnya ya, CPR ini pasti mahal. Kalau misalkan rutenya dari konsumen kena iklan sampai dia pemesanan itu seribet ini, maka CPR-nya pasti mahal. Kalau pakai WA itu pasti murah, karena rute konsumen pesan itu nggak ribet. Ya, masuk ke web halaman 1, kemudian dia pesan. Nah, kalau pakai WA kan gini, ya, dia cuma satu saja, page 1. Kemudian nanti di sini ada product knowledge ya, product knowledge dan tombol pemesanan WA. Nah seperti ini. Nah kalau seperti ini kan nggak ribet. Dia masuk ke halaman 1, dia baca-baca ada tombol WA-nya, ya kan? Lalu dia klik tombol WA-nya, sehingga di dashboard itu akan terlihat leads-nya sangat banyak. Ketika sudah dia tombol klik WA-nya, nggak jadi send ke admin, sehingga nanti yang real masuk nggak mungkin sebanyak yang di dashboard. Nah seperti itulah kenapa pakai form pemesanan saya itu tadi ya, kenapa iklan saya itu sangat mahal kelihatannya ya, karena saya ribet rute orang dari pertama kali kena iklan saya sampai dia pesan itu ribet.
Makanya di sini sampai 52.000. Baik. Nah, sekali lagi indikatornya adalah profit. Nah, bagaimana menghitung profit? Kan pertanyaan seperti itu ya sekarang. Bagaimana menghitung profit? Nah, kalau teman-teman mau mengecek apakah iklan kita profit atau enggak, maka teman-teman harus tahu dulu dong. Harus tahu dulu kira-kira biaya operasional kita itu apa saja gitu loh. Ya, biaya operasional kita itu apa saja. Nah, saya langsung ke ininya saja ya. Ke sini teman-teman bisa lihat. Setiap orang itu bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda biaya operasionalnya. Tergantung bisnisnya teman-teman. Bisnis yang satu dengan bisnis yang lain itu bisa saja nggak sama. Ya, pasti nggak sama lah, masa sama. Nah, misalkan contohnya begini. Kita punya produk tentu punya harga jual ke konsumen. Tentu produk itu ada modalnya, ya kan? Setelah itu produk itu kan punya modal. Lalu kemudian produk itu nanti akan dikirim menggunakan packingan sehingga ada biaya handling misalkan. Ya. Kemudian nanti ketika dikirim produk di packing itu biaya handling. Kemudian ada gaji packing ya. Kemudian dilayani oleh CS kan sehingga ada gaji CS misalkan. Lalu ada iklan FB-nya. Lalu ada pajak 10% gitu kan dari iklan Facebook. Karena Facebook ini udah ada pajaknya. Kita mau profit atau enggak itu pajaknya dihitung di awal. Nah, kemudian apa lagi? Gaji CS, iklan pajak, kemudian barulah ada profit ya kan. Net profit. Nah, kira-kira kan seperti ini ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada biaya yang lain ya teman-teman silakan tambahkan saja gitu loh. Teman-teman tambahkan saja misalkan operasional gitu ya. Operasional, kemudian ada net profit misalkan gitu. Nah, ini kan tergantung kebutuhan. Misalkan produk teman-teman, nah misalkan kita jual, tunggu dulu, kita misalkan jualnya modalnya itu 40.000. Lalu biaya handling itu untuk bubble wrap, selotip, gunting. Intinya adalah biaya yang kita keluarkan untuk packing lah kira-kira gitu ya. Anggaplah misalkan 5.000. Ini 5.000 per paketnya ya, per paket. Jadi kan satu paket itu pakai apa sih, bubble wrap itu berapalah kira-kira gitu kan, selotipnya berapalah kira-kira, atau kardusnya juga kira-kira berapa. Kalau misalkan 5.000 terlalu murah ya mungkin bisa 7.000. Kemudian tukang packingnya, misalkan tukang packingnya ini kita gaji berapa, satu kali packing misalkan kita gaji 800 gitu ya, 800 perak per packing ya. Di teman saya itu 700 perak per packing. Lalu gaji CS berapa nih sekali closing gaji CS misalkan 5.000. Nah, iklan FB ini adalah CPR ya, cost per result ya. Cost per resultnya berapa? Cost per resultnya misalkan kita anggap tadi 52 ya punya saya, 52.000 lah. Nah, pajaknya ini berarti pajaknya adalah 10% dari cost per resultnya. Jadi 500 sekian. Nah, operasional ini biaya seperti ini loh. Kalau kita sudah punya kantor, kita kan harus memperhitungkan biaya kantor, sewanya berapa, kemudian memperhitungkan listriknya, biaya keamanan dan sebagainya. Anggap saja per sekali closing kita mengambil 5.000 misalkan. Atau hitung-hitung sajalah kira-kira berapa butuhnya. Nah, kalau ini kita hitung net profitnya, maka harga jual dikurang. Nanti kita hitung harga jualnya berapa ya, kita taruh. Nah, seperti ini misalkan. Jebret. Nah, itu net profitnya sekian. Anggaplah kita jual di marketplace itu di Facebook 150.000. Nah, kalau misalkan segini, ini masih profit 35.000. Ya, itulah saya bilang kenapa tadi kita harus tahu hitung-hitungan ini, teman-teman, agar kita itu ketika dapat CPR yang menurut kita mahal, itu sebenarnya iya profit nggak gitu loh. Jangan sampai kita nggak tahu hitung-hitungan ini sehingga yang terjadi adalah CPR-nya memang nggak begitu murah gitu ya, mahal. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung masih profit, harusnya kita hajar. Cuma masalahnya orang pas sudah ngelihat CPR cost per result-nya 50-an itu sudah panik duluan, lalu dia matiin iklan. Padahal kalau iklan itu terus dijalankan bisa jadi dia profitnya ratusan juta loh. Ya kan, seperti saya tadi. Iklannya 52.000.
Tapi ketika dihitung-hitung ternyata bisa profit segini. Ya, ini net profit kalau misalkan satu produk dapat segini kan. Bayangin kalau misalkan dia bisa 1000 paket sebulan. 1000 paket sebulan. Berapa nih profitnya? Ya berarti 1000 dikali dengan net profit ini. Tuh, 35 juta. Nah, apakah iklan seperti ini ya yang cost per resultnya 52.000 dan kemudian kalau kita bisa 1000 paket menghasilkan profit bersihnya 35 juta harus kita matikan? Pertanyaan ini kan kalau kita yang cerdas pasti jangan matikan, hajar saja gitu. Ya, hajar saja. Dapat segini, bayangin kalau ini 1000 paket ya. Dan bayangin ini kalau dia misalkan kita punya jualannya itu punya beberapa paket, misalkan paket 1 harga 150k gitu kan. Misalkan paket 2, kalau dia beli 2 misalkan. Kalau beli 150k, kalau beli 2 misalkan kan harusnya ini harga normalnya karena ini 150 gitu ya. Kalau dia beli 2 harusnya 300.000 kan. Nah, ini kita buat, tapi kalau beli 2 nanti kita kasih 250k misalkan. Nah, bayangin kalau dia beli 2. Sekarang kalau dia beli 2, saya tulis di bawahnya ya. Dia beli 2 nih, berarti kita jualnya 250.000. Betul? Betul. Modalnya jadi berapa? Modalnya jadi 80.000 karena modalnya awalnya 40 kalau satu. Biaya handling ini beli 1 beli 2 itu ya sama 7.000 karena kan kalau beli 2 dia satu paket juga toh. Ya kan? Gaji packingnya juga sama, kalau beli 2 itu kan cuma 700 misalkan. Gaji CS pun sama gitu. Karena ini dia satu konsumen, kebetulan konsumennya beli 2 saja. Lalu iklan Facebooknya sama dong gitu kan. Pajaknya juga sama gitu. Kemudian biaya operasionalnya kita hitung sama misalkan. Nah, sekarang net profitnya jadi berapa? Nah, kan gitu ya. Net profit jadi berapa? Kita tarik saja. Sekarang ke sini jebret. Nah, 90 sekian ribu. 95.000 gitu. 95.000 kan banyak. Kalau 1000 paket maka dia dapat segini profitnya. Ya. Dan teman-teman tahu dong, ya kan? Bentar. Nah, gini. Nah, ini kalau dia beli paket yang kedua, maka kita dapat 95 juta profitnya ini kalau 1000 paket. Nah, hitungan-hitungan yang di atas tadi punya saya, ya, profit minimal ini adalah kalau saya anggap semua konsumen itu beli paket yang satu. Ya, sehingga dapat 132 juta ini adalah profit paling minim. Sedangkan kan dari sekian ribu orang yang pesen nggak semuanya beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli paket 3 gitu loh. Nah, kalau misalkan paket 3 ya, paket 3 misalkan kita jual berapa? Harga normalnya kalau paket 3 berarti 150 kali 3, 450.000 ya kan? 450.000. Sekarang kita buat kalau bapak misalkan, kalau bapak atau ibu beli paket yang ketiga, maka kita kasih misalkan 350.000 misalkan gitu. Jauh lebih hemat gitu misalkan, atau 325.000 misalkan, jauh lebih hemat. Nah, ini hitung-hitungannya bisa beda lagi, 325.000. Nah, modalnya berarti berapa? 120.000. Handlingnya tetap 7.000. Packingnya tetap 7.000, gaji CS-nya tetap 5.000 misalkan, iklan FB-nya tetap 52.000, lalu ini 10% ya kan, 10%. Nah, ini jadi 5.000, yang ini jadi berapa? Nah, kan gitu ya. Sekarang kita hitung net profitnya, jadi berapakah dia kalau misalkan beli paket ketiga? Tuh, 130.000 kalau dia beli paket yang ketiga. Nah, tadi saya bilang konsumen yang masuk ke kita itu nggak semuanya beli paket 1. Bisa jadi dia, saya beli paket yang kedua deh karena jauh lebih hemat. Saya beli paket yang ketiga deh karena jauh lebih hemat. Kan bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, makanya saya bilang CPR yang 700 ya. Nah, makanya saya bilang CPR ya, CPR kita nih iklan Facebook ini 52.000, itu jangan panik dulu. Kalau secara hitung-hitungan seperti ini masih masuk, hajar saja gitu loh. Bisa jadi kalau nanti dikalikan dengan 1000 paket itu jauh lebih besar gitu, jauh lebih besar. Ya, tapi biaya iklan kita juga pasti lebih gede, bener ya. Kalau bilang, "Bang, berarti kalau iklannya segini, berarti iklan kita bakal gede dong." Oh iya, jelas gitu.
Ya, sekarang saya coba kita otak-atik deh. Misalkan biaya iklan Facebook kita naik jadi 60.000. Ternyata masih profit ya kan? Atau naik jadi 60.000. Semuanya naik jadi 60.000. Nah, ternyata dengan biaya iklan 60.000 pun itu masih profit 100 jutaan. Ya kan? 100 jutaan kalau misalkan kita bisa mengirim 1000 paket setiap bulannya. Gitu loh teman-teman. Itulah kenapa tadi sekali lagi saya bilang kalau CPR, cost per result-nya tidak begitu murah, saya biasanya hitung-hitung dulu dong. Nah, hitung-hitung dulu misalkan apa saja biaya yang saya keluarkan untuk bisnis saya, dan kalau CPR-nya segini masih profit atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak profit ya berarti matiin. Kalau misalkan masih profit, ya biasanya saya hajar-hajar saja. Dan ini setiap orang beda-beda ya. Misalkan teman-teman biaya packingnya nggak segini lah, gaji packingnya misalkan 1.000 gitu. Ya berarti dibenerin aja 1.000 gitu kan. Lalu kemudian operasionalnya saya nggak segini, saya operasionalnya misalkan 10.000. Jadi per paket itu diambil 10.000 untuk biaya operasional. Dan seperti ini pun masih profit. Ini 60 ya CPR-nya. Anggap kalau CPR-nya bisa 30.000, murah gitu kan. Nah, 30.000. Ini masih profit banyak gitu. Kalau iklan Facebook-nya bisa ditekan. Tapi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mau menekan iklan Facebook, itu tuh banyak yang harus dikerjakan ya. Agar iklan murah ya, agar iklan murah itu teman-teman harus apa? Harus buat konten iklan yang super menarik gitu ya. Ini harus super menarik iklannya. Jadi kalau iklannya standar-standar saja itu agak susah. Nah, kalau misalkan iklannya yang super menarik itu biasanya biasanya ngeri disable. Biasanya ngeri disable. Ya, kalau misalkan kita mau buat yang iklannya itu rame, kita biasanya ngerinya disable. Karena kalau iklannya rame itu, supaya rame itu biasanya kita harus sedikit overclaim, ya kan? Sedikit membuat gambar-gambar yang wow gitu. Yang wow, kemudian yang menakut-nakuti orang dan sebagainya. Ya itu kalau mau iklannya murah. Lalu di websitenya pun begitu. Di dalam website harus sedikit overclaim misalkan. Kalau misalkan kita buat websitenya standar-standar saja, biasa-biasa saja, yaitu susah juga kita mau dapat iklan yang murah, ya. Nah, kalau saya itu adalah tipe orang yang mainnya main aman saja gitu. Main aman saja. Saya buat iklan itu biasa-biasa saja, standar-standar saja. Buat website juga saya nggak ada yang overclaim, bener-bener standar lah. Sampai kemarin ada teman yang bilang gini, Bang saya kok kalau saya lihat websitenya sangat standar, iklannya sangat standar, ya. Ya saya bilang, ya memang karena saya lebih suka main aman daripada saya sebentar-sebentar disable, kan capek. Tapi masalahnya kalau iklan kita standar, website kita standar, maka masalahnya nanti iklannya pasti agak sedikit mahal. Nah, terbukti dari screenshot tadi bahwa CPR saya itu menyentuh Rp52.000. Dan 52 itu saya balikin dulu ini. 52.000 itu pun masih memberikan profit yang lumayan besar ke bisnis saya, sehingga saya hajar saja, ya. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Jadi semoga ocehan pada malam hari ini bermanfaat ya. Apapun yang teman-teman dengar, kalau memang ada manfaatnya, ya silahkanlah subscribe, komen, atau like. Boleh di-share ya teman-teman, tapi kalau nggak suka ya di-skip saja. Ya, itu mungkin pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar agar nanti saya bisa buat videonya buat teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.